Oke teman-teman, selanjutnya saya mau ngecor ini ya, ngecor lantai. Mau ngecor lantai sebelum dipasang keramik, kita cor dulu. Untuk waterpassnya kita menggunakan ini teman ya. Oke, kita tandai dulu. Ya, kita tandai dulu. Karena saya mau ngecornya di ruangan dalam dulu atau di kamar. Jadi ini, ya ini untuk patokan untuk ruangan ini teman-teman. Jadi tadi sudah saya ukur yang di bagian sini. Kita ngikuti yang ruangan ini teman-teman ya. Karena ini terlalu tinggi teman-teman. Untuk slope-nya itu terlalu tinggi, beda hampir 3 cm. Jadi kita ngikut yang sana. Jadi tadi 76 ya, 75. Ya, jadi nanti sekitaran ini ya, ketinggiannya ya. Sekitaran itu ya. Nah, oke. Selanjutnya saya mau pasang patokan dulu. Ya, halo teman-teman semuanya, sahabat konstruksi dimanapun teman-teman berada. Ya, untuk saat ini kembali saya mau berbagi ataupun bercerita kepada teman-teman ya. Untuk teman-teman semuanya, walaupun kita hanya seorang tukang, minimal kita itu paham dengan pekerjaan kita teman-teman ya. Minimal kita itu bisa memberikan yang terbaik untuk konsumen atau untuk orang-orang yang memerlukan jasa kita teman-teman ya. Karena disinilah kita mencari nafkah, disinilah kita mencari kehidupan untuk keluarga kita. Nah, minimal kita itu menguasai apa yang kita kerjakan teman-teman ya. Ya, untuk kali ini teman-teman, ini adalah video pekerjaan saya teman-teman. Nah, dimana saya ini lagi ngecor lantai teman-teman ya, lantai cor kasar ya atau cor rabatan teman-teman. Kenapa ini harus saya sampaikan kepada teman-teman? Karena kadang-kadang ada yang menganggap ini tidak penting teman-teman ya. Ya, karena ada beberapa video itu yang pernah juga saya nonton. Mereka tidak menggunakan atau di lantai itu tidak dicor kasar seperti ini teman-teman. Nah, tidak dicor rabatan seperti ini, mereka langsung pasang keramik atau granit ya. Mungkin tujuannya untuk menghemat bahan teman-teman, untuk menghemat material sehingga budget itu bisa tertekan ya. Ya nggak apa-apa sih kalau itu sesuai permintaan tuan rumah, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu hal yang salah teman-teman, karena diibaratkan coran seperti ini, rabatan seperti ini, umpama sebuah bangunan ini adalah dasar ya atau pondasinya teman-teman, pondasi dari lantai tersebut ya. Ya penting ya, rumah itu kalau nggak ada pondasinya saya yakin akan mudah mudah rusak lah. Nah, sama dengan halnya ini teman-teman ya. Nah, itulah susah senangnya kita bekerja di rumah-rumah seperti ini. Kita menyesuaikan budget dari si tuan rumah tersebut teman-teman ya. Sekali lagi, coran rabatan itu sangat penting teman-teman ya, sangat penting karena ini adalah dasar dari lantai itu sendiri ya. Untuk prosesnya seperti yang teman-teman lihat ya, saya menggunakan laser sebagai waterpass karena ini ya alat modern teman-teman dan sangat mudah untuk dioperasikan dan hasilnya pun sangat akurat dan pengerjaannya pun lebih cepat teman-teman ya. Ya, untuk prosesnya pengecorannya sama. Kita menggunakan molen dengan campuran koral teman-teman ya. Saya tidak menggunakan batu pecah teman-teman ya. Karena lagi-lagi ini menyesuaikan budget saja dari tuan rumah. Nah, teman-teman, kenapa saya lebih suka menggunakan molen untuk membuat campurannya? Karena ini lebih praktis ya dan hasilnya lebih kualitasnya lebih bagus teman-teman dibandingkan dengan diaduk secara manual. Pengadukannya pun akan lebih rata teman-teman ya. Ya, ini penting juga. Sebenarnya teman-teman ya, menggunakan molen dengan manual itu kalau dihitung budget untuk upah
pengerjaannya itu lebih murah, lebih hemat lagi kalau kita menggunakan molen teman-teman ya. Teman-teman bisa bandingkan ya. Ketika secara manual kita masih ngaduknya itu sampai beberapa kali, memerlukan waktu penyiraman lagi, kita menunggu beberapa menit untuk agar campuran itu airnya meresap ya. Tapi kalau molen itu cepat teman-teman, apalagi ini dihitung sewa per saknya ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk Bapak Ibu yang mau buat rumah harian ataupun kalau borongan terserah yang borong teman-teman. Kalau harian teman-teman, Bapak Ibu mendingan sewa molen Bapak Ibu, agar hasilnya atau kualitasnya lebih bagus dan pengerjaannya lebih cepat. Oke, mungkin cuma itu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat untuk para tukang, para pekerja tukang harian maupun borongan, tetap semangat, selalu jaga kualitas, selalu jaga profesionalitas ya, karena disinilah kita mencari nafkah. Karena ketika kita bekerja jujur, pasti ya pekerjaan kita atau rezeki kita akan lancar. Oke, terima kasih. Bye bye, salam dari Cowboy Konstruksi untuk kita semua.